Bismillahirrahmanirrahim. Di antara model ujub yang berikutnya, Al-Ghazali berkata adalah ujub dengan kekuatan sebagaimana dihikayatkan dari kaum Ad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa amma 'adun fastakbaru fil ardi bighairil haqq wa qalu man ashaddu minna quwwah. Awalam yarau anna Allah alladhi khalaqahum wa ashaddu minhum quwwah wa kanu bi ayatina yajhadun." Surat Fussilat ayat 15. Adapun kaum Ad, maka mereka menyombongkan diri mereka di atas muka bumi tanpa hak. Mereka berkata, "Man asyaddu minna quwwah?" Siapa yang lebih kuat daripada kami? Apakah mereka tidak melihat bahwasanya Allah yang menciptakan mereka lebih kuat daripada mereka? Dan mereka mengingkari tanda-tanda ayat-ayat kami. Di sini Allah mengisahkan ada suatu kaum yang ujub dengan kekuatannya, yaitu kaum Ad. Mereka karena ujub dengan kekuatannya akhirnya mereka disombong. Ya. Ketika Nabi Hud menasihatkan mereka, Nabi Hud berkata, "Wadzkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'alakum khulafa min ba'di qaumi Nuhin wa zadakum fil khalqi bastah." Kata Nabi Hud, ingatlah wahai kaum Ad atas nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Allah menjadikan kalian menempati bumi setelah kaum Nabi Nuh. Wa zadakum fil khalqi bastah, dan Allah berikan kalian kelebihan yaitu dengan tubuh yang kuat. Ini contoh ada satu kaum yang ujub dengan kekuatannya. Maka di antara bentuk ujub adalah seorang bangga dengan kekuatan tubuhnya. Terkadang ini menimpa orang suka nge-gym ini kadang-kadang ke sana ke sini pakai baju yang kelihatan ototnya ya, diperlihatkan ototnya, pakai baju yang ketat-ketat ya, supaya orang lihat badannya kuat ya. Ini di antara bentuk ujub ya. Seorang kalau ikut nge-gym ya untuk sehat, bukan untuk pamer-pamer ototnya. Emang kalau badan berotot kemudian mulia masuk surga yang tinggi? Jawabannya tidak ya. Dan ingat, bisa saja Allah cabut kekuatan tersebut jika Allah berkehendak. Orang nge-gym bukan berarti kemudian dia pasti sehat ya. Jadi kita cerita aja di zaman corona ini, ada trainer atau pelatih nge-gym ya, meninggal. Ada orang tiba-tiba badannya sehat, kemudian tubuhnya kuat, mungkin six pack ya, kemudian meninggal dunia, ada ya, ada. Dia ujub dengan, ya kita nggak bilang ujub, tapi maksud saya bukan berarti kalau Anda tubuhnya kuat berarti Anda akan selamat ya, apalagi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita nggak tahu ya, kapan saja Allah bisa mencabut kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Maka kalau kita diberi tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, bukan untuk kita pamer-pamerkan, jalan ke sana kemari menunjukkan kekuatan kita, enggak ya. Kita bersyukur kepada Allah. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Kalau kita diberikan tubuh yang kuat, ya untuk beribadah kepada Allah, untuk membantu kaum muslimin, bukan untuk selfie sana selfie sini, pamer-pamer sana sini, memfitnah orang yang melihat ya, untuk pamerkan di hadapan para wanita dan yang lainnya. Tidak. Anda diberi kekuatan tubuh, gunakan untuk bersyukur kepada Allah dengan membantu Islam dan kaum muslimin. Jika tidak, itu adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ujub yang disebutkan oleh Al-Ghazali berikutnya, beliau berkata, ujub dengan akal, kecerdasan, kecerdikan dan kepandaian terhadap perkara-perkara yang pelik dari kemaslahatan agama dan dunia. Buah dari ujub ini adalah keras kepala dengan pendapatnya dan meninggalkan musyawarah, dan membodoh-bodohkan orang yang menyelisihinya dan menyelisih pendapatnya. Juga menyebabkan kurangnya ia mendengarkan para ulama, berpaling dari mereka karena merasa sudah cukup dengan pendapat akal sendiri dan merendahkan mereka. Ini bentuk ujub berikutnya yang juga menimpa sebagian orang. Merasa pintar ya, baru hafal sedikit, baru bisa menelaah sedikit, baru tahu ilmu sedikit, kemudian memahami dalil sendiri, ulama disalah-salahkan, seakan-akan dia sudah merdeka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sendiri. Berani berfatwa tanpa melihat fatwa ulama yang lain, berani berfatwa langsung tanpa konsultasi dengan orang yang lebih alim darinya, tidak mau bermusyawarah, tidak menghargai pendapat yang lain, menghina pendapat yang lain, nyinyir pendapat yang lain. Ini contoh orang ujub. Yang ngomong demikian adalah Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka seorang waspada, ini bisa menimpa siapa saja. Ya, saya tidak mengatakan ujub harus kepada orang yang cerdas. Bahkan orang yang tidak cerdas merasa cerdas pun kena ujub. Baru ngaji sedikit, sudah mulai sok tahu, sudah mulai ini. Kadang-kadang ustaz ditanya, "Ustaz apa hukumnya ini?" Dia duduk di samping ustaz, dia yang jawab, "Oh hukumnya begini." Ustaz yang ditanya dia yang jawab. Dan ini terjadi. Baru tahu ilmu sedikit sudah sok tahu ya. Gimana nanti kalau jadi ustaz, apalagi kalau sudah punya hafalan banyak, apalagi sudah menelaah sana menelaah sini. Oh udah tidak perlu dengar ulama lagi. Semua ulama disalahkan, tidak mau musyawarah, tadi kata Ghazali, tidak mau diselisihi. Kalau ada yang menyelisihnya dibodoh-bodohin, dihina dan yang lainnya. Ini ujub, hati-hati. Adapun obatnya, kata Al-Ghazali, obatnya adalah hendaknya ia bersyukur kepada Allah atas kecerdasan yang telah Allah anugerahkan kepadanya.
Hendaknya ia merenungkan bahwasanya bisa saja dengan penyakit yang sangat ringan menyerang otaknya, maka bagaimanapun akhirnya ia pun menjadi orang yang terganggu dan gila hingga jadi bahan tertawaan. Maka hendaknya ia tidak merasa aman bahwa akalnya bisa dihilangkan oleh Allah jika ia ujub dengan akalnya, lantas tidak menjalankan konsekuensi rasa syukur dan anugerah atas akalnya tersebut. Nah, jadi harus ingat kalau dia ujub dengan akal. Jadi ingat Allah bisa saja hilangkan kecerdasannya. Bisa jadi kepalanya kebentur atau yang lainnya. Dan juga dia harus ingat akal yang Allah berikan tersebut untuk disyukuri. Disyukuri untuk sumbangsi kepada Islam, bukan untuk angkuh, merendahkan yang lain, tidak musyawarah, merendahkan pendapat yang menyelisihinya, sok alim ya dan yang lainnya. Semoga Allah menjauhkan kita dari penyakit seperti ini. Wallahu a'lam bishawab.